Silakan berdoa dulu ya, sesuai agama dan ajarannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya. Sekarang Ibu akan mengabsen ya. Masuk semua? Masuk. Masuk semua? Oh, Eva nggak masuk. Nah. Baiklah, Bu Guru akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya. Sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya tentang kegiatan ekonomi, kemarin membahas tentang sistem ekonomi. Masih ingat kan anak-anak? Nah, sistem ekonomi apa yang dipakai oleh negara kita? Ya, sistem ekonomi Pancasila. Bahwa sistem ekonomi yang kita kenal itu ada berapa? Ya, ada sistem ekonomi. Terus? Terus? Ya, sistem ekonomi yang dipakai oleh negara kita ini adalah sistem ekonomi Pancasila ya. Itu sebenarnya itu seperti sistem ekonomi campuran. Namun di sini pada sistem ekonomi yang dipakai oleh negara kita ini Pancasila sesuai dengan dasar negara kita ya, yang termuat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Masih ingat bunyinya ayat 1, 2, dan 3? Nah, coba ayat 1 bunyinya bagaimana? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silahkan dok. Mbak Nevada ya, Naveda ya. Iya, silahkan dok. Ya, pinter ya. Tepuk tangan buat Naveda ya. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu kita membahas sekilas tentang materi yang lalu ya, minggu lalu. Sekarang kita membahas tentang kegiatan ekonomi yang mana pada minggu lalu itu sudah kalian pelajari ya. Nah, Bu Guru pada mapel terakhir itu, pertemuan terakhir, Bu Guru menyuruh kalian untuk mempelajari kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu ada berapa anak-anak? Ya, apa saja? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah setiap hari kalian itu melakukan kegiatan ekonomi? Coba Ibu pengen bertanya, kegiatan ekonomi kalian dari bangun tidur sampai berangkat sekolah, ayo siapa yang bisa untuk mengungkapkannya? Tidak usah malu-malu, ayo.
Iya, silakan. Namanya siapa ya, Mas ya? Ini Satria. Iya, Mas Denny, silakan. Dari bangun tidur kita akan mandi dan setelah mandi kita akan makan yang memiliki faktor produksi. Ya, mandi kemudian makan. Kenapa mandi itu dikatakan dengan kegiatan ekonomi? Iya. Iya, mandi itu menghabiskan air, memakai sabun. Ada tidak yang mandi tidak pakai sabun? Ya, terima kasih ya untuk Mas Denny. Tepuk tangan buat Mas Denny. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu yang seperti Ibu bilang nanti akan membahas tentang kegiatan ekonomi ya. Minggu yang lalu sebelum pelajaran usai, Bu Guru sudah mengajari kalian untuk biar kalian itu senang, semangat ya. Ya, nanti kalau tepuk ekonomi berarti kegiatan ekonomi, kalau produksi berarti pengolahan, kalau distribusi penyaluran, kalau konsumsi ya. Yuk dipandu oleh siapa ya? Mau dipandu oleh siapa? Ya, silakan. Yuk, mana semangatnya? Tepuk ekonomi. Ekonomi, produksi, pengolahan, distribusi, penyaluran, konsumsi, pemakaian. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semua. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi yang mana kegiatan ekonomi itu rangkaian dari capaian pembelajaran minggu yang lalu, yaitu peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat. Terus, tujuan pembelajarannya 1. Menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, menyebutkan macam-macam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, terus yang keempat, Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi secara kritis, bergotong royong, dan iya, oke, pinter-pinter ya. Langkah-langkah pembelajaran hari ini ada ceramah. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan ulasan pelajaran minggu yang lalu ya. Terus kegiatan yang akan dipelajari hari ini itu adalah kegiatan ekonomi. Terus kemudian kalian nanti akan mengamati video dari PPT. Kemudian ada diskusi dan ada penilaian. Setelah itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nah, kalau kegiatan itu aktivitas ya anak-anak ya. Ya, aktivitas keseharian ya. Terus yang selanjutnya sudah disampaikan ya bahwa nanti akan mempelajari macam-macam kegiatan ekonomi, yang mana kegiatan ekonomi itu ada ya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, setelah itu silahkan kalian amati gambar yang ada di depan.
Sudah? Nah, setelah kita amati, kalian amati kenapa pada gambar ini dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Silahkan, siapa yang mau menganalisisnya? Silahkan, tidak usah malu-malu. Iya, silahkan. Mel ya. Ya, silahkan Mel. Dalam gambar tersebut kita dapat melihat ada kegiatan ekonomi, yaitu produksi adalah kegiatan pengolahan barang, dan ada distribusi, yaitu penyaluran barang dari produsen ke konsumen, dan ada kegiatan konsumsi, yaitu penggunaan barang yang dibuat oleh produsen dan disalurkan oleh distributor. Sudah? Nah, tepuk tangan buat Mas Elvin. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Terus yang kedua, kenapa gambar yang pertama itu dikatakan sebagai kegiatan produksi? Ya, karena menghasilkan barang. Kok tahu menghasilkan barang dari mana? Oh, taunya dari gambar menghasilkan barang. Kok tahu menghasilkan barang kan ya? Ternyata ada kegiatan menghasilkan barang katanya dari gambar ya. Terus yang kedua, kenapa yang kedua gambar tersebut itu dikatakan sebagai ya kegiatan konsumsi? Konsumsi dulu ya yang kedua. Yuk silakan. Mic-nya mana tadi? Mic-nya. Yuk silakan. Karena konsumsi telah memakai barang yang telah dibuat oleh kegiatan produksi. Oh, kenapa memakai barang yang telah dipakai, barang yang telah dihasilkan oleh kegiatan produksi? Pada gambarnya, ya di situ ada makanan ya anak-anak ya. Terus yang ketiga, kenapa gambar yang ketiga itu dikatakan sebagai kegiatan distribusi? Ayo, mana semangatnya? Ayo. Iya, ya, ya. Silakan Mas Da. Karena kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen pada para konsumen untuk dipakai atau dihabiskan suatu nilai barangnya. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kan ya. Sekarang lihat lagi ke gambar selanjutnya. Sudah ini pertanyaan
kegiatan produksi. Betul tidak dicocokkan dengan gambar tadi? Betul ya? Nah, betul. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Terus kemudian ada tujuan kegiatan produksi. Ada macam-macam faktor produksi, ada SDA, SDM, ada modal dan ada kewirausahaan, keahlian atau skill sama saja ya. Terus yang selanjutnya ada kegiatan distribusi. Betul tidak anak-anak dengan gambar yang tadi itu dicocokkan? Ya, betul ya. Tadi ada orang membawa barang ya. Itu dikatakan dengan kegiatan distribusi. Terus yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Terus kemudian ada kegiatan konsumsi ya. Kegiatan kalian ya, kegiatan konsumsi ya. Apa kalian setiap hari itu melakukan kegiatan konsumsi? Yang tidak siapa coba yang tidak? Ada tidak? Tidak ada, mesti ya. Walaupun tidak sarapan, terus kemudian mandi, juga berangkat sekolah itu pasti ada kegiatan konsumsi. Ya, apa itu? Membeli bensin. Membeli bensin ya. Walaupun kalian itu tidak minum bensin ya. Setelah kalian pelajari ya, coba dari gambar tadi ada pertanyaan. Kalian bisa mengidentifikasi tidak tentang kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang ada di lingkungan sekolah kita? Ada. Yuk, siapa yuk yang mau mengeluarkan pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Mas Randy. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar, kita tentunya melakukan kegiatan ekonomi, itu kegiatan konsumsi. Salah satunya di kantin, saat kita membeli suatu jajanan ataupun membeli suatu kebutuhan seperti pensil atau buku di koperasi sekolah. Dan tersebut juga ada kegiatan distribusi seperti penyaluran dari luar ke dalam koperasi sekolah. Ya, betul ya anak-anak ya. Nah, apa di sini ada kegiatan produksi? Ada. Ketika ibu kantin itu menggoreng, masak sendiri ya. Berarti kalian itu langsung kepada perusahaannya kan ya. Perusahaan kecil kan ya. Kecil kan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, sekarang kalian simak video pada link berikut ini. Nggak usah pakai link ya, coba ibu itu akan menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan tugasnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini terbagi dari 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa.
Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang. Guru. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik anak. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produksi kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian palawija dan pertanian hortikultura. Pertanian palawija adalah pertanian yang menanam beragam kacang-kacangan dan buah-buahan. Sedangkan pertanian hortikultura yaitu pertanian yang menanam beragam jenis sayuran serta buah-buahan. Kedua adalah bidang perkebunan. Bidang perkebunan biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya adalah perkebunan kopi dan perkebunan teh. Ketiga adalah bidang kehutanan. Tapi di sana. Bidang kehutanan biasanya berhubungan dengan pepohonan besar seperti jati, mahoni, dan pinus. Pohon pinus ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bubur pinus yang akan dicetak menjadi kertas, biasa disebut dengan fur. Keempat, bidang perikanan. Bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Contoh perikanan air tawar adalah lele, wader, mujair, nila, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air asin, contohnya adalah tongkol, tuna, tenggiri, dan cincung. Kelima adalah bidang peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam, sapi, kambing, domba, dan bebek.
pertama adalah bidang pertambangan. Bahan pertambangan di Indonesia sangat banyak. Contohnya adalah emas, minyak bumi, baja, nikel, dan lainnya. Ketujuh adalah bidang industri. Bidang industri ini dibagi menjadi 3. Industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Contoh industri kecil adalah industri yang hanya memerlukan modal kecil, seperti industri pembuatan tempe dan tahu. Industri menengah. Industri menengah adalah industri yang membutuhkan modal sedang. Contohnya adalah mayoritas. Sedangkan industri besar adalah industri yang membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya adalah PT Dirgantara, yaitu perusahaan yang membuat pesawat terbang. 8. Bidang jasa dan pelayanan. Bidang jasa dan pelayanan adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi yang tidak menghasilkan barang, namun menghasilkan jasa. Contohnya adalah rental kendaraan, rental pengetikan, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan distribusi, yaitu bidang perdagangan. Contoh bidang perdagangan adalah pasar tradisional dan pasar modern. Contoh pasar tradisional adalah PD Pasar Jaya, sedangkan contoh pasar modern adalah supermarket dan juga mall. Ada juga perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ekspor adalah lebih ke negara kita. Demikianlah pembahasan tentang beragam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video SEHealth selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian mengamati dan menyimak? Tayangan kami. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ya. Sudah kalian mengamati dan menyimaknya satu demi satu, langkah demi langkah, sudah? Sudah. Apa yang kalian bayangkan dari video tersebut? Silakan kalian boleh menuangkan pada pembelajaran di kegiatan ekonomi kali ini. Yuk, siapa yang mau? Siapa yang mau menganalisisnya? Silahkan untuk semua anak-anak, silahkan pakai mic-nya. Terdapat perilaku ekonomi seperti konsumen, distributor, dan produsen. Dalam video ini juga terdapat contoh bidang ekonomi, contoh kegiatan ekonomi di berbagai bidang seperti bidang peternakan, bidang perkebunan, dan bidang pertambangan. Sudah? Ya, terima kasih Mas Mel. Yuk, tepuk tangannya mana?
Silakan yang lain barangkali bisa menambahkan atau bisa mengeluarkan pendapat yang lain. Silakan. Ayo Nok, silakan Nok. Dalam video tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa video tersebut membahas seputar kegiatan ekonomi. Di video tersebut memberitahu 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Produksi sendiri adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang yang dihasilkan oleh produsen ke konsumen. Yang terakhir ada konsumsi. Semua orang melakukan kegiatan ini karena konsumsi adalah kegiatan pemakaian suatu barang. Di video tersebut juga menjelaskan berbagai bidang di kegiatan ekonomi. Yang pertama ada bidang pertanian, yang kedua ada bidang perkebunan, yang ketiga ada bidang perikanan, yang keempat ada bidang kehutanan, dan yang kelima ada peternakan, yang keenam ada pertambangan, dan yang yang ketujuh ada bidang jasa dan pelayanan, dan yang terakhir ada bidang perdagangan. Sudah, Nok? Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok berapa itu ya? Kelompok berapa, Nok? Ya, untuk kelompok 5. Mana tepuk tangannya? Nah, untuk kelompok 4, mana tepuk tangannya? Dan tepuk tangan untuk kelompok-kelompok yang lain yang tadi itu sudah mengungkapkan pendapatnya. Ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Ya, silakan. Silakan, ayo siapa dulu? Silakan. Di video tersebut membahas tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama produksi. Produksi dibagi menjadi 2, mengonsumsi barang, menghasilkan barang, yaitu pekerjaan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua menghasilkan jasa, kegiatan yang tidak menghasilkan barang tapi bermanfaat kepada masyarakat. Dan produksi juga ada pelakunya yaitu produsen. Yang kedua distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang ke produsen konsumen. Pelakunya adalah distributor. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Pelakunya adalah konsumen. Dan di video tersebut juga membahas macam-macam bidang ekonomi. Yang pertama ada pertanian. Pertanian dibagi menjadi 2. Yang pertama palawija. Palawija adalah menanam jenis kacang-kacang. Yang kedua hortikultura, yang menanam berbagai sayuran, buah-buahan. Yang kedua ada perkebunan. Ketiga kehutanan. Yang keempat perikanan. Perikanan dibagi menjadi 2, air tawar dan air asin. Yang kelima peternakan. Yang keenam pertambangan. Yang ketiga industri. Industri dibagi menjadi 3, industri kecil, menengah, besar. Yang kecil adalah industri yang menggunakan modal kecil, yang menengah menggunakan modal sedang, yang besar menggunakan modal yang sangat besar. Yang ke-7 ada jasa dan pelayanan. Yang terakhir ada perdagangan. Ya. Tepuk tangan buat kelompok. Buat kelompok berapa? Tepuk tangannya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih Mas Denny. Ya. Coba ada lagi. Ya, silahkan Mas Mahda. Yuk. Ya, dari video tersebut bahwa kita mengetahui hakikatnya bahwa manusia itu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Seperti kegiatan ekonomi ada 3, seperti yang lainnya pada jawab itu pendapat dari yang lainnya. Ya. Nah, saya cuma mau nambahin bahwa
bidang-bidang yang menyangkut pada kegiatan produksi itu adalah bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang dan lain-lainnya lah. Nah, terus bidang yang berhubungan dengan kegiatan distribusi adalah bidang perdagangan dan bidang ekspor dan impor. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih Mas Mahda. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan, ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya, silakan. Iya, silakan. Yuk. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, yaitu pada kegiatan ekonomi distribusi, yaitu pada bidang perdagangan dan juga ekspor. Pada bidang perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan juga modern. Seperti yang kita tahu bahwa pasar tradisional banyak itu seperti pasar yang berada di sana maupun di tengah. Ya. Dan pada pasar modern seperti supermarket, alfamart maupun mall. Dan pada bidang ekspor adalah kegiatan keluarnya barang dari suatu perdagangan antar negara, dari negara satu ke negara yang lainnya ataupun dari negara satu keluar ke negara kedua. Sedangkan pasar impor yaitu masuknya barang dari suatu negara ke dalam negara kita. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan buat Mas Randy kelompok 1 ya. Silahkan, ada lagi. Yuk, silahkan, ada lagi, tidak usah malu-malu ya. Ya, tidak usah malu-malu. Di sini silahkan bebas mengeluarkan pendapatnya. Silahkan. Mana suaranya Mas Zora? Mana? Ayo. Mana suaranya Mas Denny? Mana? Mana suaranya Mas Dian? Mana? Ayo, Irfan. Ayo, silahkan. Ada yang lain? Silahkan. Bu Guru persilahkan. Semua pendapat kelompok atau kelompok-kelompok yang menganalisis dari tayangan video yang kalian simak ya, itu betul semua kan ya? Betul kan ya? Bahwa dalam video itu dijelaskan berbagai macam kegiatan ekonomi dan bidang-bidangnya kan ya. Barangkali ada lagi yang mau, ayo pendapatnya silakan. Barangkali ada yang mau mengungkapkan, nanti nyesel ketinggalan. Ayo, silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, baiklah. Kalian simak lagi. Menurut kalian ini gambar apa, anak-anak? Ya, ada di situ tumpukan masker. Ada orang yang lagi, ya. Atau mengemas. Mana kemasannya? Ibu yang packing berarti. Yang selanjutnya apa itu? Kenapa itu dikatakan distribusi? Iya, mana barangnya? Oh, itu yang di kotak barangnya ya. Ya, ini yang dimuat ya. Ini yang diangkut orang ya ini ya. Ini juga ini barang ya. Kalau ini lewatnya mana?
Iya, lewatnya sama-sama air kan ya ini ya. Lewatnya air kan ya. Oh, beda air. Kenapa beda air? Oh, begitu ya. Terus yang selanjutnya. Macet. Ya, macet. Terus? Banjir. Dari gambar pertama, gambar kedua, ya, gambar ketiga, silahkan kalian nanti dianalisis bagaimana gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 pada lembar LKPD. Apa itu lembar LKPD? Kegiatan, lembar, kegiatan, peserta didik. Nah. Tadi ada gambar 1 ya, ini ya. Terus ada yang kedua, ini yang katanya gambar distribusi. Kalau ini gambar ya kemacetan ya, sama-sama jalan ya, tapi ada yang jalan di air sama ya. Nanti kalian bisa menganalisis, ditulis di LKPD ini ya. Terus nanti setelah kalian mengerjakannya berkelompok ya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok atau belum? Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ada 6 kelompok. Nanti dikerjakan dulu, kemudian dikerjakannya itu jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng, gotong royong, kebersamaan ya. Kebersamaan ya, jangan sendiri-sendiri ya. Bekerja sama. Untuk waktunya berapa menit anak-anak? Ya, 1 jam, kelamaan 1 jam ya? Berapa? 10 menit. Waktunya 10 menit. Nah, waktunya 15 menit ya anak-anak. 10 menit ya. Kalau 10 menit sudah berarti nanti Ibu 10 menit nanti Ibu bilang sudah apa belum anak-anak, kayak gitu kan ya. Silakan kalian boleh mengambil HP-nya, tapi HP-nya itu hanya 1 ya. Ya. Nanti boleh, tapi kalau mengerjakan soal semuanya, ini kerja kelompok ya. Silakan. Nah, kerjakan ya Nok ya. Nih Mas Tian, kenapa Mas Tian ya? Kok sekarang diem aja, kenapa ya? Ada kelompok yang enggak berangkat ya Nuk ya? Namanya Mbak Eva. Ya, lagi sakit ya? Ya, semoga cepat sembuh ya. Salam dari Bu Guru, semoga cepat sembuh kayak gitu. Silahkan kalian berdiskusi. Tadi kalian mintanya 1 jam ya. Nah, 1 jam sampai 15 menit ya. Berarti nanti 10 atau 15 menit ya.
Tadi Mas Randy menjawab berapa pertanyaan ya? Ada yang menjawab. Nanti kalau menjawab pertanyaan Ibu kasih beng-beng. Kan seperti iklannya ya, aku suka beng-beng kan kayak gitu. Oh. Kenapa Dian sekarang? Biasanya mengeluarkan pendapat. Ya. Lagi enggak ini. Ya. Enggak ya. Ya Mas ya enggak ya. Mbak siapa tadi ya? Mbak ini, Mbak siapa tadi? Mbak Dia. Iya, ini Mbak Ria ya. Nanti boleh Mas Dian maju ke depan ya. Nanti membacakan ya. Boleh, nggak usah malu-malu. Hah? Iya, baca ya. Iya.
Untuk keamanan keamanan saya kan di tengah laut. Jadi kalau di tengah kan kenapa Kenapa Mas Randy? Ini kan ada, iya, itu kan ada petunjuknya ya. Ini yang kelompok ya, ya sesuai. Anak-anak sesuai dengan petunjuknya ya di atas ya. Itu kan ada petunjuk cara mengerjakannya di atas kan ya. Ya. Mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Ini yang namanya Namun kita menulis apa beragam ya. Beragam. Mana lihat? Iya, tulisannya beragam ya ini ya, dari hasil kelompok ya. Sudah selesai anak-anak? Sedikit lagi, sudah tapi sedikit lagi ya. 10 menit sudah berlalu, ada yang sudah, ada yang sedikit lagi. menit jangan jalur-jalur transportasi khusus untuk suatu pengiriman.
Kelas A. Sudah selesai anak-anak? Ya, sudah semuanya? Ya. Sedikit lagi apa Pak? Sudah? Sudah. Ya, sedikit lagi. Ya, kasih waktu sedikit lagi.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, berarti udah melampaui ya 15 menit lebih. Nah, tadi janjinya berapa? 15 menit ya? Sudah berapa? Sudah 17 menit. 17 menit lagi begitu ya. Nanti salah satu silahkan ada yang mau membacakan hasil diskusinya ya. Salah satu ya. Kesepakatan mau maju ke depan apa di tempat saja anak-anak? Oh iya, di depan ya. Di depan apa di tempat saja? Di depan ya anak-anak ya. Malu. Nah, coba malunya seperti apa ya kalau di depan ya? Pengen lihat ya. Ya, sudah di depan saja ya. Ya, di depan. Mau kelompok mana dulu? Urutan 1 sampai 6. Majunya bagaimana, Nok? Mau satu kelompok perwakilan ya? Nah, tadi Ibu tawarkan urut kan ya, anak-anak ya? Mau urut apa mau acak? Nah, mau urut ya. Nanti malunya kayak apa? Bu Guru kasih bembeng nanti yang malu. kasih bembengnya berapa ya? Malu kasih bembeng ya nanti ya. Semua ya Bu. Katanya malu. Oke, ini nanti untuk yang malu-malu ya. Iya. Katanya kalau maju itu malu, biar nggak malu dikasih bembeng ya. Iya. Semua anak-anak? Nah, sudah. Ya. Hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya saja, diskusinya. Ya. Sudah kelompok 2? Sudah. Ya. Ya, silahkan untuk
Kita memulai untuk kelompok 1 dulu ya, anak-anak ya. Silakan. Mau siapa? Ayo yang membacakan. Mau ditemenin apa sendiri? Ya, sendiri. Biar bembengnya untuk sendiri kan seperti itu. Iya. Iya, dari kelompok mana nama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1. Anggota kelompok kami ada saya sendiri dan Firmawan, terus Muhammad Topri Yulianto, yang ketiga Supina Rahma, keempat ada Azalea, dan kelima Kenesi. Saya di sini ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang LKPD masker. Iya. Bilangnya LKPD masker ya. LKPD masker katanya. Ya wes lah. Ya sudahlah. Saya akan membacakan langsung saja hasil diskusi kami. Di sini ada 2 pertanyaan tentang bagaimana cara agar ketersediaan masker dapat selalu ada jika masyarakat membutuhkan, dan upaya pemerintah agar kegiatan produksi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan nomor 1, kami sudah mendapat beberapa jawaban. Antara lain, satu perusahaan harus meningkatkan produksinya atau masyarakat harus memproduksi masker sendiri melalui bahan yang dapat didaur ulang maupun didaur ulang. Dan juga ada perencanaan produksi, menyiapkan stok darurat, serta peningkatan kapasitas produksi. Dan untuk pertanyaan kedua sendiri, upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu ada memastikan pasokan bahan baku pada produsen berjalan lancar, dan juga selain bahan baku, pemerintah harus memastikan bahwa bahan bakar yang ada pada produsen harus selalu tersedia. Dan yang ketiga, memberi subsidi bahan baku atau bahan bakar kepada perusahaan tersebut agar barang yang akan dihasilkan selalu ada dan tidak terjadinya kelangkaan pada produk tersebut. Sudah? Ya. Ya, itu saja sedikit hasil dari diskusi kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun salah tindak lanjut. Dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ambil Mas Randy 2. Yo, silakan ambil 2, silakan. Nah. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Yo, silakan. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Ya. Apa itu untuk langkah-langkah pembelajaran? Itu dia. Nanti ibu guru ngomong terus ini. Silakan ya. Susah ya, Mas? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita nikmat ibadahnya di tempat yang diberkahi ini. Ya, amin. Dan sepertinya saya di sini, saya akan menjawab permasalahan yang ada di dalam kelompok tersebut. Setelah melihat gambar dan nah, jawaban nomor 1 adalah perusahaan harus meningkatkan produksinya atau masyarakat harus memproduksi masker sendiri menggunakan kain yang bisa dicuci ulang, dan masyarakat harus kreatif buat masker kain sendiri. Ya. Yang kedua adalah memastikan pasokan bahan baku pada produsen berjalan lancar, meningkatkan skill produsen dalam mengolah barang. Ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas Nahda, 2 ya. Ya. Silahkan untuk kelompok selanjutnya.
Silakan. Oh, Mbak Suci ya, maju ya. Ya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wes ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 bernama Suci Nuraini. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan di gambar tersebut. Baik, saya mulai. Salah. Ini permasalahan gambar pada. Oke ya. Oh ya. Ya, silahkan ya. Baik, saya mulai. Satu, permasalahan pada gambar di atas dikarenakan A. Peristiwa alam. Yang B. Peristiwa sosial. Tingkat keamanan yang tidak terjamin atau penyelundupan keamanan di suatu daerah seperti tawuran, begal, perampokan, dan sebagainya. Nah, berarti ada dua ya, Nok ya. Ya. Yang kedua, A. Menanggulangi terjadinya peristiwa alam atau segera ditangani, misalnya mempercepat pemulihan banjir, kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Yang B. Mengatasi dan mengantisipasi peristiwa sosial semisalnya dengan cara meningkatkan patroli keamanan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Suci ya. Nah. Terus untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Nah. Enggak Mas Melvin lagi ya. Sekarang itu Mas Ahmad ya. Mas Maulana. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Syafi'i dari perwakilan kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang sedang saya diskusikan, yaitu permasalahan dalam distribusi. Pertanyaan yang pertama itu, setelah melihat gambar di atas, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian tentang permasalahan terkait dengan kegiatan distribusi. Gambar yang pertama itu ada gambar Truk ya, yang dilanda banjir. yang dilanda banjir katanya ya. Kegiatan distribusi itu terhambat karena peristiwa alam, yaitu terjadinya kebanjiran. Terjadinya kebanjiran ya itu ya. Gambar yang kedua itu ada kegiatan distribusi di perairan laut, ya, lautan. Kegiatan distribusi yang itu terhambat karena faktor keamanan seperti cuaca, ombak, arus perairan yang sangat kuat yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pengiriman barang. Ya, ombak ya, ombaknya gede, besar ya. Ombak tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan. Ya. Pertanyaan yang kedua itu, usaha apa yang dapat pemerintah lakukan dalam kegiatan distribusi di Indonesia agar dapat berjalan dengan baik? Di gambar pertama itu, usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu menanggulangi banjir yang terjadi dengan segera adanya tindakan dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Dari gambar yang kedua, usaha pemerintah yang dapat dilakukan itu meningkatkan terjadinya keamanan dalam proses distribusi seperti gambar di atas. Oke, terima kasih. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah nggak malu-malu lagi ya Mas Ahmad ya. Mau satu lagi Mas Maulana, silakan satu lagi. Yuk kelompok 5 ya. Kelompok 5 silakan kelompok 5. Yuk Mas Dian ya, gantian ya Mas Dian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili
perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan hambatan pada kegiatan konsumsi akibat bencana banjir dan kemacetan. Pada pertanyaan pertama, diberikan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat menjangkau barang dan jasa dengan cepat. Untuk pada gambar pertama, menggunakan alternatif transportasi yang mudah menjangkau barang lebih bagus ketika terjadi bencana banjir. Yang kedua, ketika terjadi kemacetan, konsumen bisa mendapatkan barang dengan memanfaatkan jasa kurir atau ekspedisi. Pertanyaan kedua, upaya apa yang harus pemerintah lakukan agar kegiatan konsumsi masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik? Yang pertama, pemerintah meningkatkan suplai barang kepada masyarakat menggunakan perahu karet. Yang kedua, pemerintah mengawal agar barang konsumsi benar-benar cepat sampai ke tangan masyarakat. Pemerintah mengadakan sidak kepada produsen ngecek distribusi barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya anak-anak? Ya. Silakan untuk kelompok selanjutnya, silakan. Ayo Mas Zora ya yang mau maju. Yang tadi suaranya itu nggak keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nada Puntara Hidayatullah dari kelompok 6 akan menjelaskan yang sesuai dengan pada gambar itu. Nah, pada pertanyaan pertama itu bagaimana syarat dapat menjangkau barang dan jasa dengan tepat. Pada gambar yang pertama kita itu harus menggunakan alat transportasi yang sesuai dengan situasi tersebut. Ketika terjadi bencana banjir berarti kita harus menggunakan perahu supaya dapat melewatinya dengan mudah. Pada gambar kedua itu terjadi macet. Nah, macet itu biasanya diakibatkan oleh banyaknya mobil pribadi. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan jasa pengiriman saja supaya tidak macet jalan rayanya karena mobil pribadi. Pertanyaan kedua itu upaya yang harus pemerintah lakukan agar kegiatan konsumsi masyarakat Indonesia dapat berjalan dengan baik. Yang upaya yang pemerintah harus lakukan itu adalah meningkatkan suplai barang kepada masyarakat menggunakan perahu karet pada gambar 1. Atau juga pemerintah memberikan suatu alat transportasi untuk jasa pengiriman distribusi. Yang kedua, mengadakan sidak kepada produsen itu investasi mendadak, mengecek alur distribusi barang supaya tidak terjadinya distribusi barang yang ilegal. Ya. Cukup sekian hasil diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Ya. Tepuk tangannya mana anak-anak? Ya. Terima kasih ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan semuanya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Jawabannya betul semua ya. Jawabannya betul semuanya. Silahkan setelah ini ada penilaian ya anak-anak ya. Seperti biasanya ya. Diakhiri dengan ya kuis.
Ngelag sih anak-anak. Nah. Saya bagi ke Mbak Naveda ya. Nanti Mbak Naveda silahkan kirim ke ke grup. Yuk silahkan Nok di share ke grup. Belum ada yang masuk. Oh, ada Mbak Kenes. Yo. Sudah anak-anak? Sudah? Kalau sudah, mulai waktunya berapa menit? Ibu akhiri. 5 menit ya. Sudah? Satu lagi ya. Oke, kita mulai ya. Mulai ya, udah ya, berarti ya. Udah, ini udah itu udah. Iya, udah. Berarti ini sudah semua ya. Ada yang nggak masuk satu, Mbak Eva. Kita doakan biar cepat sembuh ya anak-anak ya. Yuk kita mulai 5 menit ya. Nah, 1, 2, 3.
ya, kita akhiri. Sudah? Janjinya 5 menit ya. Sebelum 5 menit ya, akhiri ya. Sudah ya anak-anak ya. Oke, berarti 3 menit ya. Hebat kalian anak-anak ya. Sudah? Sudah diakhiri. Coba lihat yang peringkat 1 siapa ya, 2 siapa, dan 3 siapa. Silahkan. Safina, ada Dimas Zora, ada Gilang ya. Peringkat 1 Safina, peringkat 2 Dimas Zora, dan peringkat 3 Gilang. Tepuk tangan buat anak-anak ya. Ya, silakan ambil hadiahnya anak-anak. Ini ada 3 ya. Ini buat siapa tadi? 1, iya. Mbak Safina mana Mbak Safina? Ini Mbak Safina ya. Mas Gilang mana Mas Gilang? Ini Mas Gilang. Mas Zora mana Mas Zora? Sini ya. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang bisa merefleksi pelajaran ekonomi hari ini? Silahkan. Oh ya, ada Mas Dian. Silahkan Mas Dian. Silakan Mas Dian. Pelajaran ini sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan wawasan kita tentang ilmu ekonomi, dan juga pembelajaran ini sangat menyenangkan karena menggunakan kuis sebagai salah satu sarana pembelajarannya. Ya, sudah? Nah, tepuk tangan buat Mas Dian. Ya. Ada lagi anak-anak, silakan yang mau merefleksi. Ya, silakan. Siapa? Mbak siapa ya? Ya, Mbak Yahna ya. Ya, Jna ya. Melalui pembelajaran hari ini, banyak informasi baru yang melengkapi pengetahuan kami tentang kegiatan ekonomi. Pembelajaran dengan cara diskusi membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Itu juga sebuah pelatihan dengan cara melalui kritis. Sudah? Ya. Terima kasih, tepuk tangannya mana? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Tidak ada lagi? Ya. Pembelajaran hari ini ada kuisis ya, penilaiannya ya. Terus ada diskusi juga kan ya. Pembelajaran katanya menyenangkan. Tidak tahu ya kalau di depan Bu Guru ya, tidak tahu kalau di belakangnya kan ya seperti apa ya. Semoga saja depan belakang itu sama ya. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini pada materi kegiatan ekonomi. Terus materi pertemuan minggu depan itu nanti membahas tentang circular flow diagram atau arus lingkar kegiatan ekonomi ya.
yang mana itu ada para pelakunya kan ya. Dan juga mengidentifikasi para pelaku kegiatan ekonomi nanti lebih diperjelas lagi pada circular flow diagram atau arus lingkar kegiatan ekonomi. Di situ nanti ada produksi, bahwa produksi itu ada faktor produksi. Juga tadi sudah dijelaskan ya, nanti akan dipertajam minggu depan. Bagaimana arusnya kan ya, ada arus uang, ada arus barang. Kalau faktor produksi ada berapa ya anak-anak ya? Ada 4. Ada SDM, SDA, SDM, ada modal dan ada kewirausahaan skill. Mau latihan tepuk faktor produksi buat minggu nanti? Boleh. Berarti tepuk faktor produksi ekonomi ya. Apa? Tepuk faktor produksi SDA begitu ya. Terus SDM, modal dan yuk dipandu oleh siapa? Ya, yuk dipandu oleh siapa? Yuk dipandu oleh Bu Guru dulu ya. Apa dipandu oleh siapa? Mas Randy. Ya. Tepuk faktor produksi. SDM, modal, ulangi lagi, yuk ulangi lagi. Mana? Mas Denny, ayo dipandu Mas Denny. Ya. Ya, berdiri silahkan. Tepuk faktor produksi. SDA, SDM, modal, keahlian. Yes. Ya, ada lagi tepuk para pelaku kegiatan ekonomi ya. Pelaku kegiatan ekonomi ada? Iya. Distributor. Ada RTP, RTK, terus kemudian ada pemerintah, ada luar negeri. Yuk. Ulangi lagi. Tepuk pelaku kegiatan ekonomi. Pemerintah, luar negeri. Nah. Tepuk pelaku ekonomi. RTP, pemerintah, luar negeri. Yes. Tepuk faktor produksi. SDA, SDM, modal, keahlian. Yes. Ya, nanti kalian pelajari di rumah ya anak-anak ya. Yang akan dipelajari minggu depan itu apa? Iya, para pelaku ya dipertajam lagi ya sama diagram ya, kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Arus lingkar kegiatan ekonomi. Yang mana tadi pada tepuk itu ada para pelaku kegiatan ekonominya itu berarti 4 ya. Ada RTP, ada RTK, ada dan ada masyarakat luar negeri. Kalau kalian sebagai apa? Kalau kalian sebagai RTK ya, apa itu RTK? Ya. Pelajaran ekonomi cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Boleh. Makan boleh. Boleh makan boleh. Ini
Ada berapa lagi ya? Ini ada satu lagi. Ini sudah 2, 3. Yang baru 2 mana? Yang baru 2? Saya. Itu baru berapa? 3 kan? Udah 3. Ada udah. Mama, baru 3, udah 3. 2. Itu belum ya? Satu lagi, berduaan ya, berduaan. Ini ya, Mas.